Jeez. Selamat pagi semuanya. Udah jam setengah 8 ya. Untuk share kelas saya apa sudah terlihat belum ya? Sudah, Sudah, dokter. dokter. Oke, kita mulai kuliah kita ya. Kuliah pertama hari ini. Kemarin kalau nggak salah sudah di-share, sempat di-share materinya sebelumnya. Ya saya harapkan mungkin kalian sudah dibaca dulu slide-nya. Sehingga kalau nanti mungkin bisa lebih, kalau mau tanya jawab boleh dipersilahkan. Ya, saya mulai kuliah mengenai basic EKG atau basic elektrokardiografi. Oke, jadi ini adalah sekilas ya, sekilas mengenai sejarah dari mesin EKG sendiri. Jadi mesin EKG itu pertama kali kalau yang terkenal itu adalah Bapak EKG itu adalah William Einthoven. Jadi kalau dulu EKG itu waktu awal diciptakan tuh alatnya besar seperti ini, yang gambar kanan atas ini ya. Namun dengan seiring perkembangan zaman, maka kita akan mengenal EKG yang sekarang. Mungkin kalian sebelumnya sudah pernah dapat materi mengenai bagaimana memasang alat EKG ya. Gitu. Nah, di blog ini kita akan eh, mempelajari bagaimana membaca hasil dari alat elektrokardiogram itu. Nah, ini sekilas lagi juga yang mungkin kalian sudah dapat juga ya. Jadi EKG itu adalah alat untuk membaca arus listrik yang ada di jantung gitu. Jadi dia membaca arus listrik yang dicetuskan oleh jantung. Jadi eh, kita mengenal ada yang namanya konduksi, sistem konduksi pada jantung. Nah, kalau dulu kita dari generatornya itu ada S anode, kemudian dia akan melewati internodal menuju ke apenode, kemudian ada berkasis, terus kemudian ada cabang berkasis hingga ke Purkinje. Nanti dibaca lagi untuk anatominya. Nah, kalau misalnya memang ada gangguan pada konduksi sistem ini, nah nanti bisa dibaca, diketahui salah satunya dari pemeriksaan EKG. Nah, fungsi dari konduksi sistem itu apa? Jadi dengan adanya sistem konduksi, dengan adanya arus listrik itu tadi, maka dia akan terjadi menyetuskan suatu cardiac cycle yang membuat jantung itu dapat berdetak gitu ya. Jadi ada sistol dan diastol gitu. Nah, untuk irama dasar dari EKG ini adalah term yang memang sudah
apa ya sudah dipatenkan secara internasional. Jadi termnya itu adalah ada nanti kita akan mengenal ada yang namanya gelombang P, kemudian kompleks IRS dan gelombang T. Itu adalah dasar gelombang dasar dari EKG gitu. Di mana gelombang P ini dia itu merupakan gambaran dari depolarisasi atrium gitu. Jadi ketika S anode itu akan mengeluarkan impulsnya, kemudian dia akan menyebabkan depolarisasi dari atrium, nah itu akan tertangkap di mesin EKG sebagai gelombang P. Itu. Kemudian berikutnya ada kompleks IRS, di mana itu adalah menggambarkan depolarisasi dari ventricle, dan gelombang T itu adalah repolarisasi dari ventricle. Selain nanti kita akan mengenal juga apa namanya bagian-bagian dari EKG yang lain seperti ada PR segmen, STS segmen. Nanti kita akan juga mengenal eh, interval. Gitu. Nah, untuk membaca EKG tentunya kita juga harus mengenal bagaimana alat EKG itu dipasang gitu ya. Jadi EKG itu untuk alat yang kita pasang, jumlah lead-nya itu adalah 4 di ekstremitas dan 6 di prekordial atau di dada. Jadi totalnya lead-nya 10. Dari 10 lead yang kita pasang, nanti akan menghasilkan gambaran EKG sebanyak 12 lead. Itu. Di mana yang lead ekstremitas ini nanti akan menghasilkan 6 gambaran, sedangkan lead prekordial nanti akan menghasilkan juga 6 gambar, 6 gelombang EKG. Gitu ya. Nah, dari uh, lead yang ekstremitas dulu. Dari lead ekstremitas itu nanti kita mengenal ada lead 1, lead 2, lead 3, AVR, AVL, dan AVF. Gitu. Lead 1 itu adalah dia akan mengukur antara tangan kanan dan tangan kiri. Itu. Jadi perbedaan arus di tangan kanan dan tangan kiri. Lead 2 itu adalah tangan kanan dan kaki kiri. Lead 3 itu adalah tangan kiri dan kaki kiri. Kemudian untuk lead AVR, AVL, dan AVF itu adalah lead augmented. Ya, dia mengukur perbedaan tegangan. Jadi kalau AVR ya tegangan tangan kanan dengan 2 lead sisanya, AVL tangan kiri dengan 2 lead sisanya, sedangkan AVF kaki kiri dengan 2 lead sisanya. Nah, untuk lead prekordial sesuai dengan lead kalau V1 ya V1, V2 ya V2, dan seterusnya sampai dengan V6. Nanti lead ini penting ketika kita mencoba membaca aksis jantung. Jadi nanti kita bisa berdasarkan peletakan lead ini, nanti kita bisa membuat seperti diagram untuk kita nanti membaca aksis jantung. Gitu. Nah, ini cuma sekilas aja, jadi pada beberapa kondisi kita juga bisa memasang EKG itu menjadi cerminannya, jadi atau lead sadapan kanan ya, sadapan kanan. Itu nanti kita akan pelajari sadapan kanan. Kapan sih kita harus membuat sadapan kanan? Nah, itu biasanya pada pasien-pasien dengan infak miokard, terutama infak yang inferior. Gitu. Kita juga bisa memasang EKG pada sadapan posterior atau bisa diletakkan di punggung. Itu. Contohnya juga sama pada infak, khususnya infak yang posterior. Gitu. Nah, ini adalah gambaran EKG itu kalau sederhana hanya seperti ini. Tapi nanti pada dasarnya kita akan membaca keluar lead EKG itu untuk menginterpretasikan suatu gambaran EKG yang utuh. Ada lead 1, 2, 3.
AVL, AVR, AVF, P1 sampai dengan P6. Nah, untuk menginterpretasikan gambaran EKG, pada dasarnya ada 8 hal yang wajib kita baca ketika kita akan membaca suatu EKG. Pertama, kita pastikan standarization-nya. Apakah dia sudah EKG EKG atau setting dari alat itu sudah terstandarisasi atau belum. Kalau misalnya belum, nah itu nanti harus kita perbaiki dulu. Kalau misalnya memang ternyata settingnya belum sesuai, berarti EKG itu akan sulit dibaca. Kemudian setelah standarnya benar, baru kita baca dari ritmenya dulu, rate-nya, aksis, kemudian kita identifikasi gelombang-gelombangnya, dan kita cari kelainan-kelainannya. Kelainan yang paling paling sering kita cari itu ada tidak perbesaran jantung atau hipertrofi dari jantung, ada tidaknya uh, gambaran infak jantung atau miokard infak, dan yang terakhir aritmia. Untuk aritmia ini nanti tidak akan kita bahas pada pertemuan kali ini karena nanti ada kuliahnya sendiri, 2 kuliah khusus aritmia. Pertama, untuk standarisasi. Standarisasi itu yang pertama kali dilihat itu adalah kalibrasinya, gitu ya. Kalibrasinya apakah sesuai atau tidak, gitu. Yang pertama ada tidak, yang kedua adalah ada nggak kesalahan dari teknis, gitu ya. Untuk kesalahan teknis, misalnya kesalahan kita meletakkan lead EKG, misalnya yang paling sering itu misalnya tangan kanan terbalik dengan tangan kiri, kaki kanan terbalik dengan kiri, atau lead prekordialnya P1 diletakkan di P2, atau P3 diletakkan di P4, dan seterusnya. Gitu. Karena kalau peletakan lead-nya itu salah, tentunya akan mempengaruhi hasil bacaan dari EKG itu sendiri. Yang kedua, ada tidak artefak. Nah, artefak itu misalnya yang bisa menyebabkan artefak pada EKG, misalnya pada pria biasanya itu mempunyai bulu dada. Nah, kalau ada bulu dada, tentunya kalau misalnya sebelum kita meletakkan lead prekordial harus dicukur dulu supaya tidak muncul artefak-artefak pada bacaan EKG. Gitu. Nah, untuk mengetahui tadi apakah lead-nya terbalik atau tidak, salah atau tidak, sebenarnya cara mudahnya adalah kita bisa identifikasi dari aksis, gitu. Jadi dari aksis jantungnya. Makanya perlu kita perlu tahu bagaimana membaca aksis dari jantung. Nah, ini adalah contoh EKG yang salah ya, yang salah. Eh, Kalau EKG yang normal, sebentar. Nah, ini cara gampangnya ya, mungkin bisa dilihat dulu. EKG yang normal, lead 1 itu selalu defleksinya positif, P-nya ke atas, defleksi positif itu P-nya ke atas, dan R-nya itu dominan ke bawah. Sedangkan AVR, itu P-nya itu defleksinya itu adalah negatif, jadi ke bawah, dan R-nya itu defleksinya juga negatif ke bawah. Jadi gelombang lead 1 dan lead 2 itu biasanya kalau normal tuh dia akan positif dengan AVR-nya itu adalah negatif gitu. Tapi kalau misalnya terbalik, cara paling mudahnya adalah lead 1-nya dia akan berubah menjadi negatif, sedangkan AVR-nya berubah menjadi positif. Ini adalah salah satu paling mudah untuk mengenali EKG itu terbalik atau tidak. Gitu. Nah, untuk kalibrasi standar dari EKG itu sendiri, itu ada 2 yang dilihat. Yang pertama itu adalah kita lihat speed dari kertasnya. Untuk standar kalibrasi standarnya itu adalah 25 mm per second.
Yang kedua adalah kita lihat amplitudo atau voltasenya. Jadi voltasenya itu adalah 10 mili per milivolt. Jadi defleksi 10 mili atau 10 kotak kecil di EKG itu setara dengan 1 milivolt. Itu ya, itu adalah kalibrasi yang standar. Itu karena nanti fungsinya apa? Fungsinya kita bisa untuk mengukur EKG itu berdasarkan rumus gitu. Nah, ini ya, jadi kalau kita sebelum membaca suatu EKG, nah ini ternyata sudah benar positif, APR-nya negatif, lead-nya juga positif. Nah, kita lihat apakah kalibrasinya benar. Kalau misalnya kalibrasi benar, berarti EKG itu layak baca. Tapi kalau misalnya EKG-nya apa namanya kalibrasinya tidak standar, ya mungkin untuk yang expert masih bisa dibaca, tapi perlu ada penyesuaian untuk cara bacanya. Gitu. Itu tadi untuk standarisasi. Ketika standarisasi itu sudah standar, hal yang berikutnya kita baca adalah irama atau ritme irama jantung. Jadi irama jantung yang normal itu adalah irama sinus. Jadi per definisi irama sinus itu adalah ketika kita melihat di EKG itu adalah adanya satu gelombang P diikuti oleh satu kompleks IRS gitu ya. Jadi P dibanding dengan IRS rasionya 1:1. Itu adalah gelombang sinus gitu. Kemudian untuk syarat lainnya ya ini P-nya positif di 1-2 AVF, kemudian P ke P-nya itu dia konstan, R ke R-nya dia konstan, dan IRS-nya itu harus, kalau bukan sinus, berarti itu kemungkinan irama bukan sinus semua adalah masuk ke aritmia, gitu, atau kelainan irama jantung. Kelainan irama jantung paling mudahnya berdasarkan anatomi, dibedakan menjadi kelainan irama atau aritmia dari atrial, junctional, atau ventricular. Nah, itu nanti akan kita pelajari di dua kuliah berikutnya. Itu adalah irama. Jadi irama itu cukup kita menentukan apakah dia irama sinus atau bukan sinus. Kalau bukan sinus, apakah itu dari atrial, junctional, atau ventricular. Kemudian setelah irama adalah heart rate. Gitu. Jadi kita bisa mengetahui heart rate jantung. Bagaimana caranya? Jadi ini ada rumus matematika ya. Jadi kalau normal irama jantung normal itu adalah 60 sampai 100 kali per menit. Di mana kalau irama jantung itu lebih dari 100 namanya takikardi. Sedangkan kalau irama jantung itu kurang dari 60 dinamakan sebagai bradikardi. Memang hitung heart rate. Kalau misalnya EKG-nya itu reguler, dalam arti kalau kita lihat jarak R ke R-nya itu selalu sama, kita bisa menghitung menggunakan rumus rule 300 dibagi dengan kotak sedang atau 1.500 dibagi dengan kotak kecil. Kotak kotak kecil apa atau kotak sedang apa? Nah, itu adalah jarak R ke R. Jadi kalau misalnya contoh di ini ya, contohnya di sini kita menemukan gelombang R, kemudian ada gelombang R berikutnya, kita bisa hitung kotak sedangnya. Di sini ada 1, 2, 3 kotak sedang. Berarti untuk menentukan berapa heart rate-nya adalah 300 dibagi kotak sedangnya. Berarti 300 dibagi 3, heart rate atau detak jantung dari yang diukur itu adalah 100 kali per menit atau 100 beat per menit. Gitu. Kita bisa menggunakan kotak kecil gitu ya.
Jadi satu kotak sedang itu terdiri dari, atau kotak besar ya, itu terdiri dari 5 kotak kecil. Nah, sama yang biru ini kita tarik ke bawah ya. Ini kalau diperbesar, ya, satu kotak yang besar ini terdiri dari 5 kotak kecil. Kita hitung kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 15 totalnya. Berarti 1.500, kalau pakai kotak kecil pakai 1.500 dibagi jumlah kotak kecilnya 15. Sama, hasilnya adalah 100 kali per menit. Itu adalah cara untuk menghitung heart rate. Itu ya. Nah, ini sama ya. Kalau misalnya kita mau menghitung pakai kotak kecil ya 1.500. Kita lihat berapa kotaknya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 25 ya. Ditambah kotak kecilnya 2. Berarti 27. Sebelumnya itu ada offline ya, jadi offline aja nggak apa-apa. Berarti 1.500 dibagi 27. Yaitu 56 kali per menit. Kalau kita mau pakai kotak sedang, ya kotak besar, kotak sedang, ya itu kita pakai sama 5 ditambah, ya anggapannya ini kan 2. 2 itu kira-kira ya 40% kan kalau kalau satu kotak sedang itu kan anggapannya 1 ya. Kalau 1 dibagi 5 itu kan 1/5. Nah, kalau ada 2 kotak ya 2/5 gitu ya. 2/5 kan 0,4. Berarti kan 300 dibagi 5,4 hasilnya sama juga 55,6. Itu sama, tergantung terserah kalian mau pakai yang mana gitu. Sekarang gimana kalau heart rate-nya dia irregular, contohnya pada pasien-pasien aritmia yang irama jantungnya tidak beraturan. Kita pakai 6 second rule gitu ya. 6 second rule itu bagaimana? Jadi 6 second rule itu adalah boleh dari sini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita hitung terus sampai dengan 30. Nah, dalam 30 kotak kita dapatkan berapa gelombang. Kita sudah saya hitung 14. Jadi untuk heart rate-nya berapa? Heart rate-nya ya tinggal dikalikan 10. Gitu ya. Dikalikan 10. Yaitu 14 dikali 10, yaitu 140 kali per menit. Itu adalah heart rate-nya. Gitu. Jadi kalau irregular, hitung cari 30 kotak sedang, kemudian dikalikan 10. Ya. Karena 30 sedang itu setara dengan 6 detik. Kalau kita mau lihat 1 menit, berarti 6 detik itu harus dikalikan 10, karena kan 1 menit 60 detik. Jadi 140 kali per menit dikalikan 10. Kemudian kita masuk ke aksis jantung. Jadi aksis jantung itu ada 2, berdasarkan lead yang kita pasang. Ada aksis frontal, itu aksis yang dibentuk oleh ekstremitas. Ada aksis horizontal, itu aksis yang dibentuk oleh lead precordia. Dari yang sadapan yang kita pasang, maka kita bisa membuat diagram seperti ini. Jadi lead 1 itu adalah dari tangan tadi ya, tangan kanan ke tangan kiri, makanya dari lead 1 itu arahnya ke sana. Lead 2 dari tangan kanan ke kaki kiri, berarti arahnya ke bawah. Lead 3
itu dari tangan kiri ke kaki kiri. Berarti lead 3 itu arahnya ke bawah. Sedangkan kalau AVR, AVL, AVF ya right, left, dan foot ya bawah. Nah, itu kita bisa buat diagram seperti ini. Nah, di mana dia antara minus 30 sampai plus 90 itu kita anggap aksisnya normal. Sedangkan minus 30 sampai dengan minus 90 itu left axis deviation. 90 sampai 180 itu adalah right axis deviation atau deviasi aksis ke kanan. Sedangkan kalau di luar ini itu namanya extreme axis. Sekarang bagaimana cara menentukan berdasarkan bacaan EKG-nya? Nah, kita bisa melihat kalau misalnya, kalau misalnya defleksinya positif ke atas, dan ke atas semua, dia pasti akan sesuai dengan arah yang tadi. Tapi begitu defleksinya negatif, maka arahnya itu dia akan berlawanan dari arah yang sudah ditunjukkan sebelumnya. Jadi kalau lead satunya positif, berarti arahnya dia akan ke kanan. Lead 2-nya positif, berarti dia arahnya akan ke kanan bawah. Karena dia searah dengan ini, arah impuls jantung. Arah impuls jantung kan berjalan dari S anode menuju ke Purkinje, menuju ke apek yang ada di Purkinje. Jadi dia arah jantung itu akan berjalan dari kanan atas menuju ke kiri bawah. Itu. Jadi kalau misalnya positif, berarti dia searah dengan arah impuls jantungnya. Dia akan menuju ke kanan, lead satunya, lead 2-nya akan menuju ke kiri bawah, lead 3-nya akan menuju ke kanan bawah, dan seterusnya. Itu. Nah, ini ya. Kalau lead satunya itu dia uh, dominan R, berarti dia positif. Kalau R sama dengan dalamnya S itu adalah efasik. Sedangkan kalau R-nya lebih rendah, itu namanya lead-nya itu adalah negatif. Ini yang perlu diingat juga. Jadi kalau dominan R itu namanya positif, dominan S, tadi kan kompleks IRS ya, IRS. Dominan S-nya yang dalam itu adalah negatif. Nah, apa sih tadi aksis jantung itu? Nah, karena kalau aksis jantung, kita perlu aksis jantung adalah kita bisa melihat impuls jantung itu arahnya kan selalu ke apek ya. Kalau misalnya aksisnya bergeser, ada kemungkinan jantungnya kemungkinan mengalami pergeseran juga, gitu ya. Ada kemungkinan jantungnya tidak pada posisi yang seharusnya, gitu. Nah, cara mudah membaca aksis jantung, kalau lead satunya positif ke kanan dan lead AVF-nya positif dalam arti dia ke bawah, gitu ya. Berarti aksisnya itu adalah normal tadi. Kalau lead satunya positif, sedangkan lead AVF-nya negatif, ya negatif, bisa dua, bisa dia normal atau LAD. Jadi dia possible LAD, masih bisa normal atau masih bisa atau dia left axis deviation, bergeser ke kiri. Ya. Kalau lead satunya negatif, berarti dia berlawanan ke kiri, dan AVF-nya dia positif, berarti dia ke bawah, kemungkinan dia adalah RAD. Sedangkan kalau dua-duanya negatif, itu adalah extreme axis. Itu ya. Nah, gimana? Nah, kita akan lihat nih, kalau di lead satunya dia positif, ya,
kan dominan R ya. Lead AVF-nya dia positif juga, berarti aksisnya adalah normal. Aksis frontalnya adalah normal. Nah, nanti kita lihat juga kalau lead satunya ini apa? Negatif ya, karena dia ke bawah. Pakai yang Sedangkan, inilah. Sakit. sedangkan F-nya Hah? positif, berarti dia akan ke arah sini. Ya kan, lead satunya negatif, AVF-nya positif. Berarti dia right axis deviation. Sama, ini juga kalau lead satunya negatif, AVF-nya negatif, dia akan disebut sebagai aksis ekstrim. Sedangkan kalau possible LAD tadi ya, possible LAD, lihat lead satunya positif, lead AVF-nya negatif, positif, AVF-nya negatif ke atas, antara normal atau LAD. Langkah selanjutnya adalah kita harus melihat lead duanya. Kalau lead duanya masih normal, berarti dia akan masih ketarik ke sini. Berarti dia aksisnya masih normal. Sedangkan kalau lead duanya ikut negatif, berarti kemungkinan itu adalah yang dinamakan sebagai true LAD, true left axis deviation. Itu ya. Ya nanti mungkin masih bingung, nanti akan diperdalam lagi pada waktu kalian Swislab. Ya. Kemudian aksis berikutnya adalah selain frontal itu adalah aksis horizontal. Aksis horizontal itu adalah aksis yang dibentuk oleh lead primordial. Nah, untuk aksis horizontal ini yang penting digarisbawahi adalah transitional zone. Transitional zone itu tuh apa? Transitional zone itu adalah eh, ketika tingginya R itu setara dengan dalamnya S gitu. Jadi kalau pada gambar ini transitional zone-nya itu adalah di antara P3 atau sorry, transitional zone-nya itu ada di P4. Karena apa? Karena tingginya R itu setara dengan dalamnya S itu pada P4 gitu. Itu adalah transitional zone. Jadi kalau misalnya seperti ini ya, nanti kalian lihat EKG, kalian lihat oh transitional zone-nya ini antara P3 P4. Berarti aksis horizontalnya adalah normal. Tapi kalau kalian menemukan transitional zone-nya itu di P1, P2 sebelum P3 P4, itu dinamakan aksisnya itu adalah counter clockwise rotation atau berlawanan arah dengan jarum hujan. Sedangkan kalau aksisnya itu setelah P3 P4 misal di V5 atau di V6 itu namanya aksisnya adalah clockwise rotation atau rotationnya adalah searah dengan jarum jam. Itu ya. Jadi itu nanti yang perlu dibaca pada waktu kita membaca aksis jantung. Ya, nanti sambil latihannya pada waktu Swiss Lab. Nah, berikutnya tadi sudah kita baca irama jantungnya, kita sudah baca rate-nya, kita sudah baca aksisnya, kemudian kita baca tiap morfologi dari gelombang jantung itu sendiri. Jadi untuk gelombang jantung, gelombang EKG itu ada gelombang P, terus kemudian ada kompleks IRS, gelombang T, dan pada beberapa orang mungkin bisa tampak gelombang U. Walaupun tidak semua orang itu mempunyai, tidak semua EKG itu mungkin ada gelombang U-nya. Gitu.
Kemudian ada yang dinamakan sebagai interval. Nah, ini dinamakan sebagai ada yang namanya PR interval. Nah, PR interval itu adalah perlu dilihat di sini. Berarti adalah awal gelombang P sampai dengan awal kompleks IRS. Gitu. Ada yang nanti dinamakan sebagai PR segmen, gitu ya. Apa yang dinamakan sebagai PR segmen? Nanti kalau nggak salah ya, nanti ada. Ada yang dinamakan sebagai PR segmen. PR segmen itu adalah ini yang dinamakan PR segmen adalah akhir gelombang P hingga awal kompleks IRS itu dinamakan sebagai PR segmen. Gitu. Ada yang dinamakan ST interval. ST interval itu apa? ST interval itu adalah akhir dari kompleks IRS hingga akhir dari gelombang T. Gitu. Ada yang dinamakan sebagai ST segmen. ST segmen itu adalah akhir dari kompleks IRS hingga awal dari gelombang T. Ada juga yang dinamakan sebagai RR interval. RR interval itu adalah jarak antara R ke gelombang R berikutnya. Nah, ini yang harus kalian pahami juga. Nah, di sini juga ada yang dinamakan dengan J point. Nanti J point ini pentingnya untuk mengidentifikasi impact. Eh, Salah satu kepentingnya adalah untuk mengidentifikasi adanya impact miokard. Biasanya J point-nya akan meningkat. Itu juga perlu dipahami. Nah, kita lihat satu persatu gelombangnya. Pertama adalah gelombang P. Ya, gelombang P untuk normalnya dia harus selalu defleksi positif, terutama di lead 1 dan lead 2, dan inverted atau dia defleksi negatif di AVR. Untuk gelombang P ini, ya gelombang P itu menandakan apa sih? Menandakan depolarisasi dari atrium. Jadi setelah impuls itu dicetuskan oleh S anode, dia akan mendepolarisasi atrium membentuk gelombang P. Nah, eh, biasanya paling mudah dilihat itu di lead 2. Karena lead 2 itu yang paling searah dengan arah impuls dari jantung. Itu paling mudah melihat gelombang P. Untuk durasinya normal itu adalah 120 milisecond, sedangkan amplitude atau ketinggian dari gelombang P itu adalah 2,5 mm pada lead ekstremitas atau kurang dari 1,5 pada lead prekordial. Ini adalah morfologi normal dari gelombang P. Nah, ini ya. Jadi gelombang P, kalau kita lihat dari EKG 12 lead, itu harus selalu positif. Biasanya negatif di AVR, positif di lead 2, di lead 1, 3 AVF, dan dia bisa berupa bifasik di V1. Khusus ya, untuk V1 dia bisa positif, bisa bifasik. Ini kekasan dari gelombang P. Itu. Ini gelombang P morfologi yang normal. Kemudian pada beberapa kasus yang berkaitan dengan gelombang P, ya gelombang P tadi menandakan depolarisasi dari atrium. Kalau misalnya suatu saat terjadi suatu enlargement ya, right atrial enlargement atau left atrial enlargement, gelombang P itu akan berubah dari yang sebelumnya dia normal, dia akan memiliki morfologi yang berbeda. Kalau terjadi right atrial enlargement atau ini ya, atrium kanannya dia membesar, dia akan membentuk P yang tinggi, dinamakan sebagai P pulmonal. Sedangkan kalau terjadi perbesaran dari atrium kiri, dia akan membentuk P, gelombang P-nya dia akan melebar, membentuk takik seperti huruf M, dinamakan sebagai P mitral. Gitu. Ya. Kalau misalnya dua-duanya
membesar, ada enlargement, ada perbesaran dari atrial, dia akan meninggi dan melebar, gitu ya. Nah, ini salah satu kelainan jantung yang bisa diidentifikasi dengan EKG. Kemudian ada yang dinamakan sebagai PR interval, ada yang dinamakan sebagai PR segmen. Jadi harus dibedakan antara PR interval dan PR segmen. Untuk PR interval itu ada makna klinisnya. Jadi untuk durasi normalnya itu adalah 120 sampai 200 milisecond. Kalau dia ada pemanjangan dari PR interval, itu ada nanti suatu kondisi yang dinamakan sebagai AV block atau atrioventricular block. Nanti akan kita pelajari pada waktu sesi aritmia. Kalau misalnya PR intervalnya memendek, itu ada suatu kondisi yang dinamakan sebagai pre-eksitasi. Nanti ini masuk ke aritmia. Gitu. Jadi ada makna klinisnya. Kemudian masuk ke QRS kompleks, gitu ya. Untuk QRS kompleks, durasi atau lebar dari QRS normal itu adalah 70 sampai 110 milisecond dengan berbagai syarat lain juga ya. Biasanya kalau misalnya QRS sempit itu harus dinding dari ventrikel kanan itu lebih tipis dibandingkan dari left ventricle ya, normal. Kemudian karena left ventricle itu dia lebih tebal, makanya biasanya QRS-nya itu dia akan lebih tinggi-tinggi. Gitu ya. Itu yang wajib diketahui juga untuk kompleks QRS. Nah, ini ya. Jadi kompleks QRS itu morfologinya diperhatikan di V1 dia pasti R-nya akan kecil, semakin menuju V6 dia akan R-nya akan semakin meninggi. Ini adalah gambaran kompleks QRS yang normal gitu ya. Nanti kita bisa menemukan transition zone yang berbeda-beda gitu ya. Jadi V1 itu biasanya dia akan lebih menyadap ke ventrikel kanan. V2 itu dia akan punyanya ventrikel kanan ya, punyanya ventrikel kanan. Sedangkan V5, V6 dia akan lebih menyadap ke ventrikel kiri. Karena kalau anatomi normal ternyata ventrikel kanan itu letaknya lebih anterior. Sedangkan V3, V4 itu biasanya lebih ke septal gitu. Ya, septal dan pada beberapa kasus dia sebenarnya juga bisa milik dari ventrikel kiri. Nah, pentingnya untuk mengetahui eh, gelombang kompleks QRS sama seperti tadi sama gelombang P adalah kita untuk mengetahui adanya perbesaran atau hipertrofi dari ventrikel gitu. Jadi kalau misalnya dia ada perbesaran dari ventrikel kiri, tentunya dia akan lebih tinggi, gambarannya lebih tinggi di V5, V6, sedangkan di V1, V2 dia akan lebih dalam. Kalau dia ada right ventricle hypertrophy atau berbesaran ventrikel kanan, maka yang R sebelumnya harusnya dia kecil di V1 dan tinggi di V6, dia sudah tinggi di V1 karena dia ada perbesaran dari ventrikel kanannya. Gitu ya. Nah, itu yang bisa kita interpretasikan dari EKG. Ini ya, jadi nanti bisa dibaca syarat-syarat dikatakan right ventricle hypertrophy itu apa saja. Aksisnya juga bergeser, kemudian selain R dibanding S tadi ya, R sama S-nya itu juga berubah, terus aksisnya bergeser dan biasanya ada ST depresi
di V1 atau V2-nya. Disertai dengan T inversi. Untuk LPH, kriterianya ada 3, karena dia mirip seperti EKG normal ya. Makanya kita membutuhkan kriteria tambahan. Ada Skolopion, ada Cornell, ada Romhill-S test. Terserah kalian mau pakai yang mana. Memang yang paling gampang itu Skolopion karena syaratnya cuma 1. Tapi yang paling apa ya, paling sensitif itu adalah Romhill-S test. Gitu ya, nanti bisa dipelajari lebih dalam lagi di fase skislab ya, saat skislab itu. Nah, ini adalah perbedaan antara RPH dan LPH gitu. Kemudian untuk gelombang setelah P kompleks QRS berikutnya adalah gelombang T. Itu gelombang T itu juga seharusnya dia upright, dia positif di hampir seluruh rit kecuali di AVR ya, gitu. Kemudian gelombang U itu bisa terlihat, bisa tidak terlihat. Kalau misalnya gelombang T ini mengalami ada perubahan, biasanya paling sering itu ada berkaitan dengan adanya kelainan dari elektrolit yang akan kita bahas pada waktu aritmia besok. Salah satunya juga bisa disebabkan karena ketidakseimbangan dari elektrolit. Itu ya. Ya. Nah, ini saya sisipkan. Jadi sebelum gelombang T itu ada yang dinamakan sebagai ST segmen. Jadi ST segmen ini penting untuk kita mengenali ada tidaknya infark miokard. Untuk mengenali pasien itu sedang dalam serangan jantung atau tidak. Nah, kita lihat biasanya pada pasien-pasien infark miokard itu kita dapatkan adanya elevasi atau peningkatan dari ST segmennya. Jadi kita ukur tadi dari J point yang tadi saya sudah sebutkan, dia akan naik. Jadi kalau misalnya kita lihat garisnya seperti ini ya, garis isoelektriknya, dia akan terjadi elevasi atau peningkatan dari J point-nya. Gitu. Kalau iskemi, tadi infak ya, ada nanti di dalam kuliah ada yang namanya iskemia. Iskemia itu sebelum infak biasanya mungkin akan terjadi ST depresi. Gitu. Ya. Nanti akan kita pelajari juga. Ini ya, namanya ST elevasi, normal, kemudian terjadi peningkatan dari J point-nya. Ini adalah tanda dari infark miokard. Kalau ST depresi, nah ST depresi itu sebenarnya ada macam-macam juga. Ada yang downsloping, jadi modelnya dia turun, upsloping, dia naik, ataupun horizontal. Di mana masing-masing ini mempunyai maknanya masing-masing. Gitu. Ini miokard infark ya, salah satunya nanti akan ada kuliahnya, nanti kalau nggak salah yang membawakan adalah Dokter Bagus. Jadi ada ST elevasi, ST depresi, atau T inversi. Mulai dari iskemia, injury, sampai dengan infark. Gitu ya. Tahapannya iskemia, injury, sampai dengan infark. Kalau iskemia, dia terjadi T inversi atau ST depresi. Kalau injury, ini mulai ada ST elevasi. Sedangkan kalau dia sudah transmural, ya sudah semuanya dia mati, infarknya sudah transmural, dia malah akan terjadi gelombang Q yang dalam. Nanti akan kita pelajari di ada kuliah. Nah, untuk aritmia nanti akan kita bahas di kuliah berikutnya ya, 2 kuliah berikutnya. Oke. Nah, kayaknya ini slide terakhir saya untuk dasar-dasar EKG pagi ini. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau dikonfirmasi dulu atau tidak.
Ya, mungkin masih bingung ya, karena ini baru pertama kali baca EKG, dan termasuk baca EKG itu sangat dipengaruhi oleh jam terbang, dalam tanda kutip. Jadi semakin sering kita baca EKG, nanti akan semakin cepat kita untuk mengenali kelainan-kelainan di EKG. Nah, nanti ada sesinya, termasuk nanti kalian, kalau nggak salah, tutorial juga, kalau nggak salah tutorial minggu ini lebih membahas aritmia. Nanti kalian bisa bahas bersama-sama di grup tutorial itu mengenai EKG juga. Jadi lebih dalam untuk pembahasan EKG-nya. Oke, kalau misalnya eh, nggak ada yang ditanyakan, nanti monggo kalau misalnya ketemu di saya waktu di lab, kalau kalian masih bingung juga tentang materi kuliah saya, bisa ditanyakan langsung ya waktu ketemu di lab. Kalau nanti ketemu saya di RJP sama di clinical reasoning. Nanti boleh sambil kita bahas tipis-tipis EKG kalau misalnya kalian masih bingung ya. Oke, kalau nggak ada ditanyakan, ini sudah jam 8.20. Saya akhiri kuliah saya pagi ini ya. Nanti kalian bisa mempersiapkan kuliah berikutnya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Terima kasih dokter. dokter.